Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan, request, dan curhat daripada kamu semuanya. Dan itu semua cukup dibayar dengan jempol sama subscribe. Cukup kamu like setiap video dan kamu tonton video kami setiap hari, kamu bisa mendapatkan personal reading gratis dari channel Zodiak Harian. Oke, kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini. Untuk urut-urutannya masih sama seperti biasa, dari kamu yang punya zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Kita awali pembacaan hari ini, hari Kamis 23 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. The Devil dan Nine of Swords. Oke, harus berhati-hati di sisa-sisa bulan Juli tahun 2020 ini, karena sepertinya ada pihak-pihak luar yang sengaja ingin mencampuri segala bentuk urusan-urusan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus menutup pintu, jangan terlalu terbuka kalau kamu tidak ingin ada pihak-pihak lain yang mengusik, yang mencampuri urusan-urusan kamu atau urusan pribadi kehidupan kamu. Jadi jawabannya sangat simpel, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu untuk tidak terlalu terbuka bercerita dengan siapapun. Karena apa? Kalau ada orang yang mencampuri urusan kamu, maka dia akan menjadikan sebuah ancaman buat kamu. Dan ini harus bisa kamu antisipasi. Solusinya cuma satu, tergantung kepada diri kamu sendiri. Walaupun di sini harus bisa kamu terima, harus bisa kamu akui, di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ada sebuah tekanan yang sepertinya cukup berat yang saat ini sedang kamu alami. Dan saat ini memang jalan satu-satunya adalah kamu simpan tekanan ini sendirian, karena kamu nggak tahu pihak mana yang akan mencampuri urusan kamu. Jadi tertekan sedikit nggak masalah, asalkan tidak ada pihak luar yang sengaja ingin mencampuri urusan kehidupan kamu. Di sini kalau daripada segi keuangan, sepertinya juga harus waspada, karena kamu sebagai tulang punggung keluarga, sebagai penanggung jawab, sepertinya memang kondisi keuangan kamu akan mengeluarkan beberapa estimasi pengeluaran yang cukup besar daripada biasanya. Kemudian kalau daripada sisi pekerjaan masih sama seperti biasa, masih sama seperti rutinitas-rutinitas yang kamu jalani setiap harinya, dan memang ada sebuah tekanan, tetapi tekanan itu kalau dari urusan pekerjaan masih bisa kamu antisipasi dengan baik. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu, di sini kalau bisa saya katakan ada sebuah konflik yang sepertinya belum menemui titik terang atau titik temu daripada konflik kamu dengan pasangan kamu, dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. Artinya ketika ada masalah, apa yang pertama kali dicari? Yang pertama kali dicari adalah kamu harus menemukan solusi, bukan malah saling menyalahkan satu sama lain. Oke? Tetap semangat dan hati-hati. Sekali lagi saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, dengan pihak-pihak luar yang ingin mencampuri urusan pribadi kamu. Oke? Setelah zodiak Capricorn, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada Seven of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini sepertinya kelemahan kamu itu kumat lagi gitu loh. Ibarat kata kamu ini baru sembuh, terus baru beberapa senang, kemudian kumat lagi. Dan di sini sepertinya daripada kondisi keuangan kamu itu kumat lagi. Kalau di beberapa hari yang lalu cukup bisa dipuji-puji, kamu bisa atur keuangan dengan baik. Tetapi kok di beberapa hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2020, kok sepertinya uang itu hanya mampir sebentar di dalam diri kamu. Ibarat kata dia tuh hanya mampir minum, kemudian dia pergi lagi dan tidak menetap untuk waktu yang cukup lama di dalam diri kamu. Jadi di sini memang
kemampuan olah keuangan yang ada di dalam diri kamu masih menjadikan suatu kelemahan yang ada di dalam diri kamu, dan hal ini harus bisa kamu antisipasi. Karena apa? Karena sepertinya di bulan Agustus nanti ada beberapa hambatan daripada kondisi keuangan. Kalau kamu tidak memulai dari sekarang untuk bisa mengantisipasi pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak begitu perlu, maka nanti kondisi keuangan kamu itu akan berada di ujung tanduk. Nah, maka dari itu, mumpung bulan Juli tahun 2020 ini belum berakhir, maka kamu harus bisa yang namanya mengatur kondisi keuangan kamu itu dengan baik. Kalau kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu ini dengan baik, maka nanti kamu akan enak. Kalau kamu punya uang kan nanti kamu kan akan tenang, akan tentram. Walaupun memang hidup tidak melulu soal uang, tetapi segalanya itu perlu uang. Makanya ketika kamu pegang uang, maka kamu akan cenderung lebih tenang. Kalau kamu nggak punya uang, ya maka kamu akan gedibakan. Maka dari itu, uang memang bukan segalanya, tetapi dengan uang bisa membuat kamu lebih tenang dan lebih terarah. Kemudian kalau untuk urusan pekerjaan, sebenarnya sih di sini saya lebih mensarankan kamu untuk kamu berwirausaha sendiri. Kenapa? Kalau kamu berwirausaha sendiri, kamu itu yang tahu waktunya sendiri, kamu yang punya tanggung jawab sendiri, dan kamu tidak mudah merasa terkekang dengan orang lain. Karena sepertinya kamu ini nggak terlalu suka diatur-atur oleh orang lain. Dan di sini adalah kelemahan kamu ketika kamu bekerja dengan orang lain, kamu itu merasa terkekang dan merasa terbebani. Jadi hal ini sebenarnya sih dari awal bulan Juli tahun 2020 yang lalu sudah saya katakan, kalau kamu berwirausaha sendiri, ini adalah fase yang tepat, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa memulai usaha kamu sendiri. Tetapi sampai saat ini kamu itu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak mikir, dan pada akhirnya itu nggak kamu jalankan. Cuma mikir dan mikir aja gitu loh. Makanya nggak usah kebanyakan mikir. Mikir boleh, tetapi juga harus dilaksanakan. Kalau cuma di pikiranmu aja, yo kapan kamu mau eksekusi? Intinya seperti itu. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya sih di hari Kamis ini tanggal 23 Juli tahun 2020, so far so good sih, nggak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada urusan hubungan asmara kamu. Artinya kamu bisa memahami pasangan kamu walaupun pasangan kamu banyak sekali tuntutan ini dan tuntutan itu di dalam kehidupan asmara kamu, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu persoalan yang serius bagi diri kamu seorang zodiak Aquarius. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis 23 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Oke, hati-hati dan hati-hati. Walaupun ada masalah-masalah yang sudah bisa kamu selesaikan, tetapi kemarin sudah saya katakan kan, harus berhati-hati dengan munculnya masalah baru. Artinya dengan masalah yang sudah bisa kamu selesaikan kemarin, bukan lantas masalah itu cukup selesai, bukan lantas masalah itu clear. Kamu juga harus mewaspadai munculnya poros baru daripada permasalahan kamu. Nah, poros baru daripada permasalahan kamu ini sepertinya juga ternyata tingkatannya itu hampir sama dengan masalah yang baru saja kamu selesaikan. Kemarin kamu bisa menyelesaikan masalah, oke, bagus, tetapi kewaspadaan kamu untuk munculnya masalah baru ini juga harus kamu alami. Nah, maka dari itu kan dari kemarin sudah saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, jangan terlena, jangan merasa masalahmu sudah selesai. Hati-hati munculnya poros baru daripada permasalahan yang akan kamu temui. Nah, di hari Kamis ini juga sepertinya di beberapa hari ke depan, ya bukan hari Kamis ini tok, ada beberapa masalah yang sepertinya akan kamu temui, dan hal ini memang harus memaksa diri kamu untuk bisa menyelesaikan kembali masalah-masalah yang kamu hadapi. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kamu punya kemampuan yang luar biasa kok untuk menyelesaikan masalah. Hal ini karena apa? Karena kamu, sudah terlalu terbiasa dengan yang namanya masalah-masalah. Jadi seakan-akan kamu itu bersahabat erat dengan yang namanya masalah. Dan hal ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah juga sebenarnya buat kamu, selagi kamu itu bisa mengendalikan pikiran kamu dan emosi kamu. Dan saya pasti yakin buat kamu yang punya zodiak Pisces, masalah ini bisa kok kamu selesaikan.
Walaupun memang terkadang menguras energi, menguras pikiran, tetapi hal ini bisa kok kamu selesaikan. Kamu harus yakin terhadap hal ini bahwa kamu pasti mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, yang sepertinya dari poros baru munculnya permasalahan di dalam kehidupan kamu. Kalau daripada sisi rezeki, sepertinya di sini cukup bagus ya. Artinya kamu menerima rezeki juga sepertinya netes demi tetes, walaupun memang tidak banyak. Ibarat kata sebuah air lah. Air itu kan kalau cukup kan bisa memberikan kehidupan. Tetapi kalau banyak itu malah memberikan bencana. Nah, di sini rezeki kamu itu ibarat kata seperti itu. Jadi bisa dikatakan tetes demi tetes itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nah, nanti kalau misalkan banyak, nanti malah akan menjadi malapetaka atau malah menjadi bumerang bagi diri kamu. Dan ingat, saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang punya zodiak Pisces, harus tangan di atas, harus bersedekah dengan rezeki kamu yang menetes, harus bisa kamu sedekahkan untuk mereka yang membutuhkan. Ingat, dengan bersedekah akan melancarkan rezeki-rezeki kamu daripada sumber-sumber yang lainnya. Kalau daripada sisi asmara sih sebenarnya di hari Kamis ini saya tidak mau membahas ya, karena sebenarnya kamu itu tahu apa yang saat ini sedang kamu alami dengan pasangan kamu. Ya begitu-begitu aja lah untuk hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 23 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Queen of Swords dan ada kartu Knight of Wands yang di sini artinya apa? Di sini artinya kamu sangat baik sekali di dalam membawa masalah. Loh, kok baik di dalam membawa masalah? Sebentar, jangan dikomplain dulu sebelum selesai. Oke, kemampuan kamu di dalam membawa masalah ini membawa kamu kepada sebuah hal yang cukup positif. Artinya kamu tahu kapan harus menyelesaikan masalah dan kapan harus membawa masalah. Ketika masalah itu bisa diselesaikan dengan segera, ya maka kamu akan berusaha keras untuk mensegerakan selesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan terkadang juga kamu ini terlalu pura-pura bodoh. Padahal sebenarnya kamu itu sedang menganalisa masalah apa sih yang sebenarnya saat ini sedang kamu hadapi. Nah, di sini terkadang kamu itu menganalisa masalah itu sampai sedetil-detilnya. Karena apa? Karena kamu tidak ingin masalah ini tidak tuntas. Nah, karena kalau masalah ini tidak tuntas, maka kekhawatiran kamu adalah dari ketidaktuntasan masalah ini akan membawa kamu kepada permasalahan yang baru. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aries, sepertinya kamu bisa membawa permasalahan itu dengan sangat baik. Walaupun memang terkadang ada perasaan ragu-ragu, tetapi perasaan ragu-ragu itu tidak terlalu mempengaruhi diri kamu di dalam menyelesaikan masalah. Jadi hal ini sebenarnya cukup bagus sekali sih untuk kamu yang punya zodiak Aries, terutama di dalam sebuah problem solving permasalahan yang kamu hadapi. Nah, permasalahan ini mungkin kalau bisa saya katakan ada dalam dua hal. Yang pertama adalah masalah yang ada di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Ya, you know lah, di urusan pekerjaan kamu tentunya ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kamu dapatkan. Nah, di sini sepertinya kamu juga bisa membawa permasalahan daripada pekerjaan itu dengan sangat baik. Kemudian yang kedua adalah permasalahan daripada sisi hubungan asmara kamu. Artinya daripada sisi hubungan asmara kamu antara kamu dengan pasangan, memang ada sebuah permasalahan yang ganjalannya adalah sebuah sekatan yang saling mengekang satu sama lain. Tetapi di sini kamu bisa mengalah untuk bisa mengayomi pasangan kamu supaya tidak memperbesar masalah yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Dan di hari Kamis ini sepertinya Queen of Swords, kamu berada di dalam sebuah track yang bagus di dalam kehidupan kamu, dan usahakan untuk ini kamu yang punya zodiak Aries harus bisa kamu pertahankan. Oke, kompor gas buat kamu. Selanjutnya setelah zodiak Aries, buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Hanged Man. Dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya terkadang kamu harus bisa menyadari bahwa kebahagiaan kamu ini yang merusak adalah diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya kebahagiaan alur cerita yang saat ini sedang kamu hadapi ini, itu yang merusak adalah diri kamu sendiri. Kamu sudah yakin nih, sebenarnya ini semua berjalan dengan sangat baik, tidak ada masalah, tidak ada sebuah permasalahan. Tetapi di sini terkadang dengan rasa tidak sabar kamu, dengan sifat buru-buru kamu, ternyata itu malah merusak jalan cerita yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini kamu jangan menyalahkan orang lain. Salahkan saja diri kamu sendiri. Karena apa? Yang merusak kebahagiaan kamu itu adalah diri kamu sendiri. Usahakan buat kamu yang punya zodiak Taurus,
kamu harus bisa lebih sabar lagi, harus bisa lebih teratur lagi, nggak usah terlalu terburu-buru, nanti juga akan nyampe. Nah, kalau buru-buru itu nanti justru malah akan menyebabkan dampak negatif yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu jangan rusak alur kebahagiaan kamu dengan apa? Dengan terlalu terburu-buru menginginkan sesuatu. Kemudian yang kedua, harus mengedepankan prasangka yang baik. Apa sih susahnya mengedepankan sebuah prasangka yang baik? Kok prasangka kamu itu selalu buruk dan negatif terus? Maka dari itu usahakan untuk berprasangka yang baik. Agar apa? Agar kamu itu tidak terlalu sensitif di dalam kehidupan kamu, termasuk di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan hubungan asmara kamu. Karena kalau terlalu sensitif ini nanti juga malah akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupan kamu seutuhnya. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara, kamu itu sebenarnya harus sadar diri di dalam kondisi hubungan asmara. Loh, kok sadar diri? Karena seperti ini, kamu itu menuntut pasangan kamu seperti ini, kamu juga harus memperhatikan kemampuan pasangan kamu. Kalau kemampuan pasangan kamu belum mampu untuk mewujudkan itu, ya kamu jangan terlalu banyak nuntut. Kasihan pasangan kamu, kasihan dia harus memperjuangkan kamu, malah menjadi beban pikiran tersendiri bagi dia. Jadi rasa saling pengertian ini harus bisa kamu tanamkan di dalam diri kamu dengan pasangan kamu. Kemudian kalau untuk masalah keuangan di hari Kamis ini tanggal 23 Juli tahun 2020 sebenarnya berada di dalam kondisi yang cukup aman dan tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Artinya di dalam kehidupan keuangan kamu tidak terlalu ada permasalahan, walaupun keinginan ini itu banyak sekali, semua inginnya kamu turuti semua, tetapi di sini kamu masih cukup bisa yang namanya mengkontrol kondisi keuangan kamu ini dengan sangat baik. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, halo yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Strength dan ada kartu Ace of Pentacles. Oke, ada yang positif banget, banyak ya. Ada banyak banget yang positif ya dibalik-balik. Oke, yang positif buat kamu yang punya zodiak Gemini, yang pertama jelas di sini kartu Ace of Pentacles, artinya daripada segi rezeki yang bersifat uang, rezeki yang bersifat kesehatan, itu sepertinya sangat baik sekali di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Walaupun agak pilek-pilek dan batuk-batuk serak-serak sedikit, tapi itu masih bisa dikatakan sebuah rezeki. Karena penyakitmu itu masih penyakit orang susah. Kalau penyakit orang kaya kan itu mahal. Nah, lebih baik kamu sakitnya cuma batuk pilek masuk angin seperti itu, nggak apa-apa, itu adalah sebuah rezeki. Kemudian daripada segi keuangan, daripada segi keuangan di tanggal 23 Juli tahun 2020 ini berada di dalam sebuah kondisi yang cukup aman, berada di dalam kondisi yang cukup baik. Artinya di sini kamu tidak terlalu banyak keinginan, kamu juga bisa memenuhi kebutuhan kamu seadanya. Karena apa? Kamu nggak terlalu muluk-muluk banget lah di hari Kamis ini. Usaha yang terpenting adalah kamu bisa cukup makan, terpenuhi kebutuhan kamu, itu sudah cukup. Jadi keinginan kamu di hari Kamis ini sepertinya tidak terlalu banyak. Karena apa? Kamu menyadari pentingnya investasi untuk masa depan kamu, sehingga daripada segi keuangan di sini kamu sangat bisa sekali yang namanya mengendalikan kondisi keuangan kamu dengan sangat luar biasa sekali. Dan hal ini memang menjadi suatu kelebihan buat kamu yang punya zodiak Gemini untuk mengelola kondisi keuangan kamu dengan sangat baik, dan ini sangat bisa diapresiasi dan harus bisa dicontoh buat zodiak-zodiak yang lain untuk meniru gaya zodiak Gemini di dalam memanajemen keuangan dengan memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu dan menyimpan uang untuk apa yang menjadi investasi di masa depan bagi zodiak Gemini. Kemudian kalau daripada sisi pekerjaan sih tidak ada masalah, pekerjaan usaha juga di hari Kamis ini cukup lancar, tidak ada masalah yang harus kamu khawatirkan. Tetapi memang kalau daripada hubungan asmara ada kartu The Strength yang sepertinya di hari Kamis ini kamu agak sedikit malas dengan pasangan kamu. Karena apa? Ada rasa bosan, ada rasa jenuh yang sepertinya cukup memuncak di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini. Nah, kebosanan-kebosanan ini harusnya bisa kamu antisipasi di dalam kehidupan hubungan asmara kamu. Jangan sampai kebosanan ini semakin meluas dan semakin membesar dan malah menciptakan poros permasalahan yang baru di dalam kehidupan hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini, merica bubuk. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ten of Pentacles.
Dan kemudian di sini ada kartu The Hero Friend yang di sini artinya apa? Di sini juga cukup positif seperti yang saya katakan, ramalan Cancer di bulan Juli. Di awal-awal bulan Juli memang cukup berat, tetapi di akhir-akhir itu cukup luar biasa. Dan di sini sepertinya sudah mulai menampakkan sebuah proses yang luar biasa. Artinya daripada kondisi keuangan buat kamu yang punya zodiak kepiting ini, kepiting rebus ini ya, kondisi keuangan kamu sebenarnya cukup bisa menetes dan mengalir seperti air yang mengalir. Nah, rezeki kamu itu juga mengalir lancar seperti itu, cukup stabil daripada kondisi rezeki kamu. Dalam urusan pekerjaan kamu pun juga sepertinya walaupun ada masalah, tetapi kamu bisa menemukan kartu The Hero Friend, kunci daripada permasalahan yang kamu hadapi di dalam pekerjaan kamu. Walaupun memang kamu cukup tertekan, walaupun kamu memang cukup terbebani, tetapi di sini kamu bisa menemukan kunci daripada permasalahan yang kamu hadapi di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara. Hubungan asmara kamu memang bisa diakui ada membahagiakan dan juga ada yang membuat terluka. Kalau yang membahagiakan saya rasa tidak perlu dibahas ya, karena kamu tentunya kalau bahagia itu kan nggak perlu dikasih nasihat. Karena apa? Kalau orang sedang bahagia dikasih nasihat itu nggak akan masuk. Nah, ketika kamu berada dalam kondisi yang sakit dengan pasangan, nah ini ketika diberi nasihat itu tentunya akan masuk. Nah, di dalam kondisi hubungan asmara memang ada sedikit luka kecil yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Nah, di sini sepertinya memang luka itu memang tidak terlihat karena luka itu saling bisa ditutupi satu sama lain. Kamu bisa sekali menyembunyikan luka yang diakibatkan oleh hubungan asmara kamu. Nah, seberapa parah luka itu kamu yang tahu sendiri. Nah, bagaimana cara menyembuhkan luka itu? Nah, jawabannya ada di dalam diri kamu dan ada di dalam diri pasangan kamu. Jadi jangan sampai luka yang saling ditutupi satu sama lain ini malah akan semakin menyebar dan malah akan semakin mendalam. Usahakan harus bisa saling mengetahui rasa sakit apa sih yang sebenarnya kamu terima daripada pasangan kamu, mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya. Usahakan bisa lebih terbuka lagi untuk mengatakan dengan sejujurnya. Karena apa? Kejujuran adalah modal pokok dan modal utama di dalam kondisi hubungan asmara kamu di tengah situasi yang seperti saat ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer, kepiting kepedesan. Oke. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Five of Cup dan kemudian di sini ada kartu Two of Cup yang artinya apa? Walaupun di sini ada banyak masalah yang kamu temui di hari Kamis ini dan beberapa kali permasalahan ini kok sepertinya datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kamu, tetapi ada satu hal yang harus membuat kamu bersyukur, yaitu kamu punya pasangan yang bisa mendampingi kamu di kala senang maupun di kala susah. Dan hal ini sangat jarang sekali loh kamu menemukan seseorang yang mampu menemani diri kamu ketika kamu berada dalam sebuah kesusahan. Oleh karena itu, walaupun beberapa kali kamu menemui permasalahan, walaupun beberapa kali kamu menemui ganjalan, tetapi di sini kamu masih bisa mendapatkan support daripada orang-orang di sekeliling kamu untuk bisa membuat kamu itu semangat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan memang di sini permasalahan yang kamu hadapi itu 5, tetapi baru selesai 2. Berarti masih punya 3 masalah lagi yang harus kamu selesaikan. Masalah yang pertama adalah masalah dalam usaha maupun di dalam urusan pekerjaan. Karena sepertinya ada beberapa teman kerja kamu yang malah menciptakan permasalahan buat kamu dengan pekerjaan kamu. Dan yang kedua adalah permasalahan dengan diri kamu sendiri. Karena kamu merasa kamu sebagai penanggung jawab yang sangat luar biasa, maka di sini kalau bisa saya katakan kamu merasa agak sedikit terbebani dengan tanggung jawab yang kamu terima di dalam kehidupan kamu. Dan yang ketiga adalah permasalahan daripada kondisi keuangan, karena sepertinya kondisi keuangan di hari Kamis ini agak sedikit terhambat, agak sedikit ada yang mengganjal. Oleh karena itu ganjalan dan hambatan di dalam kondisi keuangan kamu ini harus bisa kamu hilangkan supaya kamu bisa menyelesaikan ketiga pokok permasalahan tadi dengan sangat baik. Dan dengan kemampuan kamu, saya yakin kok kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Ditambah dukungan, support daripada orang-orang yang kamu sayangi, daripada orang-orang yang kamu cintai, maka ini akan mempermudah kamu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Leo dan harus yakin masalah pasti bisa diselesaikan. Oke, singa kejepit. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu
Six of Cup, dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kalau daripada segi rezeki sepertinya kamu sangat luar biasa sekali, karena di sini kamu bukan hanya memikirkan diri kamu sendiri tetapi juga memikirkan orang lain. Jadi di sini kalau kamu punya rezeki itu tidak hanya kamu nikmati sendiri, tapi juga ada nikmat lain yang harus kamu bagi dengan sesama kamu, dan hal ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Di tengah keterbatasan rezeki yang saat ini sedang kamu alami, kamu masih sempat-sempatnya memikirkan orang lain untuk bisa berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan. So far ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Virgo daripada kondisi rezeki kamu, dan usahakan kondisi seperti ini harus bisa kamu pertahankan. Kemudian daripada urusan pekerjaan, walaupun memang ada beberapa tekanan-tekanan di dalam pekerjaan kamu, tetapi pekerjaan kamu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa percaya. Kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pekerjaan kamu, karena kamu yakin takdir hidup itu tidak bisa diubah kecuali kamu yang mengubahnya sendiri, karena tanggung jawab kehidupan kamu itu ada dalam diri kamu sendiri. Dan kemudian yang terakhir di dalam urusan hubungan asmara, di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini, dalam kondisi hubungan asmara sepertinya tidak terlalu ada hal yang harus kamu khawatirkan. Karena apa? Karena sepertinya kamu cukup bisa menjernihkan pikiran, bisa mengayomi pasangan kamu, sehingga ketika ada masalah kamu bisa menetralisir permasalahan yang muncul di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan ini hampir bisa katakan kamu hampir sama kayak zodiak Gemini di beberapa bulan yang lalu, bisa menjadi problem solving daripada masalah yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan ini sangat bagus sekali, terutama untuk kelangsungan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan usahakan kalau bisa hal-hal yang positif seperti ini harus bisa kamu pertahankan terus menerus, supaya apa? Tercipta sebuah romantisme dan sebuah keharmonisasian di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Cabe-cabean kebalik. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Five of Wands, dan kemudian di sini ada kartu Four of Cup. Oke, cukup bisa dikatakan negatif ya, tetapi di sini kamu jangan menilai ini negatif. Kamu harus bisa mengambil hikmah daripada apa yang saya sampaikan buat kamu yang punya zodiak Libra. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, yang pertama kamu harus menyadari bahwa diri kamu itu adalah seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi beberapa masalah di dalam kehidupan kamu. Kamu sosok yang cukup semangat di dalam menghadapi beberapa ujian yang ada di dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu kamu harus menyadari bahwa kamu itu masih seorang manusia, yang dimana ketika kamu sedih, marah, kecewa, emosi itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kamu adalah seorang manusia. Tetapi kamu harus bisa memastikan walaupun ada banyak permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu tidak boleh menyerah. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena apa? Kalau kamu menyerah, kamu putus asa, ya udah semuanya selesai. Ayolah semangat. Kamu pasti bisa kok melewati semuanya. Kamu pasti mampu melewati semuanya. Kamu ini luar biasa loh. Kamu walaupun kamu adalah sebuah timbangan, tetapi kamu masih bisa mempertimbangkan mana yang baik buat kamu dan mana yang buruk buat kamu. Ayolah semangat. Jangan berlarut-larut dalam sebuah kesedihan. Jangan berlarut-larut dalam sebuah kekecewaan. Ayo ubah hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif di dalam kehidupan kamu. Ingat, setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Kamu harus percaya itu. Gak mungkin kamu selamanya sulit. Gak mungkin kamu selamanya bermasalah. Pasti ini semua akan ada masanya. Pasti ini semua akan berakhir. Ayo selesaikan, ayo semangat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu mampu kok, kamu bisa. Aku percaya kamu mampu, aku percaya kamu bisa. Yang ada apa? Hanya kemampuan kamu ini tertutup dengan keraguan-raguan kamu. Apa yang selama ini membuat masalah kamu belum selesai? Kamu terlalu ragu-ragu dengan kemampuan diri kamu sendiri. Padahal diri kamu itu punya kemampuan yang luar biasa. Punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi apa? Karena kamu itu ragu-ragu, kemampuan itu malah menutupi semuanya. Urusan pekerjaan, urusan keuangan, ditambah lagi urusan hubungan asmara. Ada rasa keraguan-raguan di antara ketiga hal itu yang membuat apa? Yang membuat kamu masih belum bisa mampu terlepas daripada kekacauan dan kegaduhan yang ada di dalam kehidupan kamu.
Ayolah, ini hari Kamis, malam Jumat, saatnya lebih mempertingkatkan ibadah kamu dengan Tuhan dan bisa mengintrospeksi diri kamu supaya apa? Supaya kamu mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kamu keluar daripada kegaduhan yang saat ini terjadi. Aku percaya kamu mampu, kamu bisa, dan kamu harus yakin semuanya pasti akan membaik. Dan percaya pelangi itu pasti akan ada setelah hujan. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Libra, timbangan kertas. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu King of Wands. Sepertinya auranya Libra ini sangat menyedihkan sekali ya, sehingga terbawa di dua zodiak terakhir ini. Oke, ada kartu King of Wands dan ada kartu The Moon yang di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Wes gini aja buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu kerjakan apa yang kamu yakini benar. Apa yang kamu yakini benar udah kamu kerjakan aja. Gak usah terlalu menghiraukan sekeliling kanan kiri kamu. Karena apa? Baik buruk kamu itu kamu yang menjalani, bukan orang lain. Kalau orang lain mau menilai ya silahkan. Mereka punya mulut untuk menilai tetapi tidak punya hati untuk bisa merasapi. Nah, di sini baik buruknya kamu itu menjadi tanggung jawab kamu. Jadi kamu nggak usah yang namanya menghiraukan omongan-omongan mereka. Selagi kamu yakin itu baik, ya jalanin aja. Nggak usah hidup kamu itu dikendalikan oleh orang lain. Walaupun di sini memang terkadang kamu itu cukup emosi juga ketika ada orang yang banyak komentar ini, komentar itu di dalam kehidupan kamu. Udah dia nggak ngasih makan, nggak ngasih duit, banyak komentar, banyak cerewet. Wah, ingin rasanya ngelempar batu bata di mulutnya gitu kan. Seperti itu rasanya. Tetapi di sini kamu tidak boleh seperti itu. Jangan membahas kejahatan dengan kejahatan, karena kalau kamu balas maka kamu nggak ada bedanya dengan orang tersebut. Di sini usahakan kamu tetap fokus dengan tujuan kamu, walaupun banyak di sekeliling kamu orang-orang yang sepertinya berkomentar negatif terhadap diri kamu, sampai kamu pada akhirnya mencapai tujuan kamu dan membungkam mulut-mulut mereka. Membungkam mulut-mulut mereka sebenarnya itu sangat sulit ya, tapi yang bisa kamu lakukan adalah menutup telinga daripada gonggongan-gonggongan guguk yang ada di sekeliling kamu. Jadi kamu harus bisa menyadari hal itu, bahwa selagi kamu yakin itu benar, kamu harus menjalani itu semua dengan semaksimal mungkin. Hidup kamu jangan mau dikendalikan oleh orang lain. Kemudian daripada sisi pekerjaan, walaupun ada beberapa hambatan, tetapi hambatan itu bisa kok kamu selesaikan dengan baik. Artinya kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam pekerjaan kamu tidak semakin membesar. Jadi sebelum membesar itu sudah bisa kamu selesaikan terlebih dahulu. Kemudian juga masalah hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya kamu sedang tidak ingin ruwet dengan pasangan. Jadi kalau pasangan kamu ini ruwet, kamu lebih memilih diam. Memilih diam bukan berarti nggak peduli, tetapi memilih diam untuk bisa menjaga hubungan asmara supaya tidak terbebani satu sama lain. Karena apa? Kalau pasangan kamu ruwet, kamunya emosi, yang ada malah akan semakin tambah ruwet, semakin akan tambah susah. Udah susah malah makin susah. Nah, seperti itu. Jadi kamu lebih memilih diam, lebih memilih mengalah, dan lebih memilih menghindari konflik antara diri kamu dengan pasangan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan, di hari Kamis ini tanggal 23 Juli tahun 2020 tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada kondisi keuangan kamu. Walaupun ada sedikit hambatan, tetapi hambatan itu tidak sampai signifikan mempengaruhi pemasukan kamu daripada kondisi finansial kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio, racun kalajengking. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, kamu menyadari di beberapa hari kemarin pengeluaran kamu cukup banyak dan kamu sudah mulai berusaha keras untuk memulihkan kondisi keuangan kamu. Dan di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 ini sepertinya kamu sedang fokus untuk bisa memperlebar pemasukan kamu atau memperbanyak pemasukan kamu dari usaha ini, usaha itu, dan usaha yang lainnya. Dan sepertinya juga kamu lebih terfokus untuk bisa mengembangkan usaha kamu yang saat ini. Jadi walaupun kamu sudah punya satu usaha, tetapi ada juga pemikiran untuk mengembangkan usaha dari sektor yang lainnya, supaya untuk bisa memperlebar profit keuntungan yang kamu dapatkan di tahun 2020 ini. Akan tetapi memang lebih baik kalau di sini saya katakan kamu harus bisa fokus dengan satu terlebih dahulu. Kalau satu itu sudah fokus, satu sudah bisa menghasilkan, maka yang lainnya itu nggak mungkin bisa kamu kamu
kamu raih. Karena apa? Kalau kamu sudah fokus dengan satu, maka yang lainnya itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, saat ini kan kamu sedang terfokus membangun sistem. Nah, dengan fokus kamu ini membangun sistem, usahakan pikiran kamu ini jangan sampai terpecah belah. Karena apa? Kalau pikiran kamu ini terpecah belah, yang ini saja belum selesai, udah pengen mencapai yang lain, yang ini malah akan menghambat kamu di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan di sini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di dalam urusan pekerjaan maupun di dalam urusan usaha, usahakan untuk bisa lebih fokus terhadap apa yang kamu yakini dan apa yang kamu jalani terlebih dahulu. Gak usah terlalu banyak rencana yang sekiranya kamu belum mampu untuk menyelesaikan rencana itu. Fokus dengan satu rencana dulu, itu jauh lebih baik daripada kamu memikirkan hal yang lainnya, jadi malah pikiran kamu ini bercabang-cabang. Itu sementara daripada urusan pekerjaan dan daripada urusan usaha kamu. Kemudian juga daripada segi keuangan, di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, daripada kondisi keuangan sih sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Artinya di sini daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup baik, bisa dikatakan cukup maksimal, tidak ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan. Pengeluaran yang besar sudah terjadi di hari kemarin dan di hari Kamis ini pengeluaran sudah mulai normal seperti biasanya. Dan yang terakhir untuk hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu, yang harus kamu pahami adalah bagaimana bisa saling mempedulikan satu sama lain. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu ini bisa saling peduli satu sama lain. Ketika kamu dengan pasangan kamu ini bisa saling peduli satu sama lain, maka hubungan asmara kamu akan dipenuhi dengan tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dan tanggung jawab terhadap pasangan kamu. Begitu pula dengan pasangan kamu, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab terhadap hubungan asmara dengan diri kamu seorang zodiak Sagittarius. Jadi ketika keduanya sudah punya rasa tanggung jawab dalam kehidupan asmara, maka hubungan asmara kamu tidak terlalu ada yang namanya sebuah permasalahan. Dan hal ini harus bisa kamu pertahankan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sehat selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, knalpot Optimus Prime. Oke, selesai sudah buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Zodiak terakhir di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, dan resonate tidak resonate sekali lagi saya katakan tergantung kepada moon and rising kamu, dan semoga ini bisa kamu jadikan referensi, dan apabila ada negatifnya kamu jadikan sebuah kehati-hatian. Ingat, ini ada sebuah referensi, kalau ada buruknya ya jadikan suatu kehati-hatian. Sekali lagi saya katakan ini referensi, kalau ada buruknya jadikan suatu kehati-hatian. Sekali lagi ini referensi, kalau ada buruknya jadikan suatu kehati-hatian. Udah cukup, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan buat yang mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Oke? Sampai ketemu di video yang berikutnya, sampai ketemu di video yang berikutnya, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan, request, dan curhat daripada kamu semuanya. Dan itu semua cukup dibayar dengan jempol sama subscribe. Cukup kamu like setiap video dan kamu tonton video kami setiap hari, kamu bisa mendapatkan personal reading gratis dari channel Zodiak Harian. Oke, kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Seperti biasa saya akan bacakan ramalan zodiak hari ini. Untuk urut-urutannya masih sama seperti biasa, dari kamu yang punya zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, sampai terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya shuffle sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Kita awali pembacaan hari ini, hari Kamis 23 Juli tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. The Devil dan Nine of